Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risto Haji Wijayanto. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 4052000 411 407. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas saya di mata perkuliahan User Experience Design yang ditampu oleh Bapak Suyud Widiono. Nah, di sini saya akan memulai langsung saja untuk menghemat waktu biar tidak terlalu lama. Di sini saya akan pertama-tama kita membuat desain terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan Figma ataupun ada beberapa yang lain seperti Adobe XD. Mungkin dari Adobe XD itu purchase up ya, jadi harus membeli dulu dan itu subscribing, tidak full lifetime gitu. Nah, karena kita sebagai mahasiswa juga meminimalisir untuk pengeluaran karena faktor biaya juga, saya memilih untuk yang open source aja. Mungkin di sini Figma juga sudah ada beberapa fitur yang tidak ada beberapa fitur yang mungkin pricing ya, ini di pricing. Tapi ada Figma juga menyediakan versi yang gratis. Di sini saya langsung saja login menggunakan email. Kita menggunakan email saja karena ya lebih mudah saja gitu loh. Nah, di sini saya sudah login. Nah, karena saya sudah juga mempunyai desain yang sudah saya bikin sebelumnya di sini di tourism. Nah, desain ini saya buat sesuai di Informatic Caption Project ya, mengenai tourism atau pariwisata gitu. Nah, untuk latar belakangnya mungkin secara garis besarnya ini aplikasi pariwisata yang nanti memanfaatkan beberapa tempat pariwisata dan event-event mengenai seputar kegiatan yang ada di Kabupaten Badul. Nah, di sini saya untuk pembuatannya seperti ini, membuat screen dengan ya mungkin resolusinya bisa dibuat, kita bisa memilih resolusi ya di frame sini. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang phone, tablet atau kalau saya menggunakan iPhone 8 untuk yang ini screen ini. Nah, untuk package-nya ini saya menggunakan GIF dari Lotus ya. Lotus itu bisa didapatkan dari ini, dari plugin. Kita search more, kita Lotus file ini. Kita bisa run. Sebentar, ini enable pixel. Nah, ini udah di run, nanti akan muncul seperti ini. Ini termasuk package ya, ini bisa karena saya menggunakan mobile ya, di pembuatan aplikasi mobile bukan yang berbasis website. Nah, ini cukup mudah digunakan, tinggal aja, dan bisa integrasi juga dari Figma-nya, jadi mudah dalam slicing-nya ya. Nah, untuk splash screen, kemudian onboarding 1, 2, 3 sama login, saya menggunakan beberapa animasi dari Lotus tadi. Nah, ini di sini, terus kemudian ada deskripsi ini kuliner, menjelaskan ini kuliner, kemudian ada deskripsinya, dan langsung login seperti ini, login. Nah, di sini loginnya menggunakan
Bentar. Menggunakan akun Google, lalu menggunakan Google karena saya membuatnya di Flutter ya, jadi lebih enak saja untuk konfigurasinya, jadi tidak memakan waktu lebih. Karena misal verifikasi menggunakan email harus bolak-balik lagi, dan untuk autentikasi menggunakan Google itu cuma sekali ya mungkin ya tidak mungkin dong sekarang, untuk zaman sekarang orang tidak mempunyai akun Gmail karena sebagian besar platform yang ada di sini menggunakan Gmail. Nah, ini untuk halaman dashboard seperti ini, bukan dashboard sih, untuk home. Untuk home di bawah ada navigation button bar, kemudian ada list kategori dari icon-iconnya, kemudian di sini tuh carousel ya. Mungkin di Figma tidak bisa menggunakan slider, jadi tidak bisa saya demokan nanti. Kemudian di sini ada, nah ini Hi Rich Tuaji. Nah ini tuh didapatkan dari nama dari email. Kita ngeget data diri email yang terautentikasi, kita masuk login tadi ya. Kemudian ini selamat pagi, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan jam waktu. Misal malam ya nanti selamat malam, kemudian ini ikonnya juga berubah jadi malam. Dan ini derajat tuh suhu ya, suhu yang saya dapatkan dari API Weather. Nanti kita lihat di aplikasinya saja. Nah, ini adalah lokasi ini akan nanti ada marker, kemudian ada lokasi terkini mengenai lokasi saat ini, kemudian ada bookmark itu yang kita bisa menyimpan lokasi favorit kita ya. Kemudian di sini ada user seperti ini, nanti ada tombol logout, kemudian ada foto, nama sama email. Lalu ada event nanti berupa tanggalan, ada di bagian sini harusnya ada deskripsi mengenai event apa yang hari ini atau besok bisa kita hadiri. Kemudian ada galeri, kemudian ada list wisata dan detail wisata ini ya seperti ini. Nah kita sekarang akan membuat prototipenya. Di sini saya sudah mencicil karena biar waktunya tidak terkuras banyak. Nah ini bisa kita interaction, kita tap on navigate ke arah detail wisata. Kita detail wisata sini, kemudian kita bisa ini juga ke sini di ikonnya kita integrate, kemudian navigate to home, kemudian yang ini ke navigate to list maps ya, ke maps, kemudian yang ini navigate to bookmark. Oke, sudah. Ini kita bisa navigate ke galeri foto, kita navigate to galeri foto, kemudian yang ini bisa kita navigate ya, navigate ke event, yaitu event. Kemudian yang informasi ini belum ada, jadi kita biarkan dulu aja.
Kemudian ini bagian sini kita minimize terlebih dahulu, kita pilih yang galeri. Yang galeri kita bisa melakukan bukan swap tapi on swapping ya, kita bisa melakukan swapping, harusnya on tab pilih. Nah, swap overlay, kemudian kita bisa ke halaman login. Ini juga sama, yang list wisata ini bisa kita on tab, swap overlay, kita bisa ke home. Yang detail wisata bisa kita swap juga ke arah bukan navigate, kita on tab kemudian swap ke arah list lokasi. Kita ke arah list lokasi dan kita ke home. Yang event ini juga kita bisa tambahkan ke swap overlay, masuk ke home. Nah, harusnya untuk seperti ini sudah, ya harusnya bisa diklik masuk ke halaman galeri, on tab navigate to galeri seperti ini. Nah, kita bisa langsung demokan saja. Ini ya, untuk prototipenya yang ada di Figma seperti ini. Ini harusnya ada. Nah, harusnya yang splash screen nanti ada waktunya, karena di Figma tidak ada kayak waktu kayak timestampnya buat jeda gitu seberapa lama biar auto generate ke halaman selanjutnya, tidak ada. Maka saya buat ke on tab. Kita di sini kita bisa klik lanjut kemudian sign in ya. Kita langsung masuk saja. Nah, di sini kita bisa kayak demokan nah, galeri foto seperti ini, swap kita juga seperti ini. Untuk informasi belum ada. Nah, ini bisa. Kemudian ini bookmarknya, untuk bookmarknya seperti ini. Karena di bookmarknya masih belum ternavigate ya bookmarknya, bukan ini. Kita navigate to maps, kemudian ini ke home, navigate to home, kemudian yang ini kita navigate to bukan home, ke users. Nah, sudah bisa. Nah, kita bisa coba lagi. Nah, ini seperti ini. Untuk gambarnya seperti ini ya, kita bisa klik juga. Nah, seperti ini kita bisa klik lagi. Ini lokasi orang. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambarannya seperti ini di prototipe di Figma-nya. Dan untuk proses slicingnya, karena saya memakai Flutter, jadi saya slicingnya tidak semuanya bisa saya slicing ya. Mungkin untuk beberapa kayak icon Google-nya ini, untuk bagian loginya bisa saya slicing ke assets, kemudian kasih ke logo, kemudian nah lotinya di sini saya tidak menggunakan GIF ya kan. Di sini kan menggunakan package GIF ya. Di sini bisa dilihat dengan GIF lotis. Namun di sini saya menggunakan JSON karena di package yang tersedia di Flutter hanya bisa menerima ke JSON agar lebih mudah digunakan. Kemudian image island-nya ini untuk logo yang bagian atas ini, bagian atas dari home ini saya slicing ke sini. Kemudian icon-icon seperti bookmark, kemudian half moon, home, location, morning,
Nah, ini itu saya slicing untuk bagian navigation bottom bar ini sama yang bagian ini di bagian yang greeting, di bagian greeting untuk selamat pagi, siang, malam, sore. Nah, saya slicingnya seperti itu, lalu lanjut di bagian pembuatan UI-nya. Mungkin tidak saya semuanya tidak bisa saya jelaskan karena mungkin memakan banyak waktu, jadi saya ambil gambarannya saja sebagian besar. Di sini ada bookmark seperti ini. Booknya membuat bookmark view di untuk yang proses developmentnya ini sepenuhnya belum selesai karena mungkin ada beberapa kendala dan tidak bisa ada kendala dalam implementasian. Jadi ada beberapa fitur yang belum bisa dijalankan dengan baik. Sebentar, ini kita buka emulatornya terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka. Lama ya karena banyak package yang harus diproses. Saya membuat mobile. Nah, untuk tadi untuk splash screen, kemudian ini untuk kita bisa lihat lagi di splash screen-nya. Nih, splash screen-nya 3 detik. Nah, tadi harusnya ada ini ya, ada buat, nah ini splash screen, kemudian introducing. Nah, ini tadi karena di ininya udah terakses, udah terbaca introduksinya. Jadi introduksinya tuh hanya bisa diakses sekali kalau belum pernah login. Jadi ini kita coba run ulang lagi. Nah, ini terbuka. Nah, tadi introduction, ini udah masuk ke introduction, kita bisa melakukan skip langsung ke bagian akhir. Kita juga bisa balik ke ini buat melihat-lihat, atau kita juga bisa melakukan next, lalu gini di sign in. Nah, kalau udah masuk sign in, kita tidak bisa balik ke introduction lagi. Kita bisa melakukan login menggunakan akun Gmail. Nah, kita langsung login saja. Nah, ini karena ada isu token ya di sini tuh, karena waktunya salah, jadi saya harus set waktunya terlebih dahulu karena sinkronisasi waktu di sini sangat berpengaruh sekali. Jadi kita sesuaikan waktunya saja dari jam 8 lebih 45 menit. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, kita balik lagi, kita coba akan login lagi. Nah, sudah bisa masuk. Nah, di sini ini email gambar yang bisa dapat saya dari email ya, email kemudian nama. Nah, ini selamat malam karena waktunya malam. Nah, ini suhu terkini. Kemudian ini menu awal. Nah,
Ini untuk gambarannya mapsnya ya. Ini posisi saya saat ini. Posisi saya saat ini. Kemudian ini ada beberapa marker untuk tempat wisata. Nah, untuk sampelnya saya baru menyediakan 3 karena debugnya agak lama, nanti jadi lama, makanya saya kurangi jadi 3 saja. Nah, di bookmarknya belum ada. Nah, di sini ada profile user ya, user profilnya bisa men-set status, kemudian profile kita bisa mengedit ini juga. Untuk ganti tema juga belum bisa. Untuk edit profile di sini tinggal finishing saja mengenai untuk updatingnya saja. Nah, ini ada tombol login juga. Kemudian ini list lokasi, ini juga belum bisa kita klik. Nah, ini untuk gambarannya. Ini saya ambil dari gambarnya masih saya berupa sampel ya, berupa data dummy. Kemudian event. Nah, ini event nanti seperti ini, ada tanggal, kemudian di bawahnya juga ada keterangan kegiatannya. Untuk informasi juga belum. Nah, untuk proses slicingnya seperti itu, dan perimplementasian di aplikasi Androidnya seperti itu, kurang lebih gambarannya seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Mungkin ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.